Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa syukurulillah wa ni'matillah. Wa la khawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasyir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel YouTube Taman Surga. Pertama-tama mari kita awali pertemuan kita pada video ini dengan mengucapkan kalimat tahmid bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat serta salamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang memiliki syafaatul uzmah atau syafaat yang besar, yang terbesar di antara nabi dan rasul sebelumnya. Mudah-mudahan kita semua, jamaah majelis channel YouTube Taman Surga ini, besok pada hari kiamat beruntung mendapatkan syafaat dari beliau dengan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu dan bersilaturahmi pada video ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengampuni semua dosa kita dan memberikan cahaya ilmu dan juga hidayah dengan diberikan kesempatan untuk mempelajari ilmunya Allah pada video ini dari awal sampai akhir tanpa ada halangan suatu apapun. Amin Allahumma amin. Sahabat yang sedang memiliki masalah, yang sedang ada kesulitan ekonomi, yang sedang terkena dampak dari pandemi COVID-19, maka ketika kita sedang memiliki rezeki yang tidak banyak, ketika kita sedang diuji dan dicoba dengan ekonomi kita yang tidak stabil, jangan ragu, jangan risau, dan jangan putus asa. Amalkan sekarang, baca 14 kali tiap sore. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadikan rezeki mengalir deras. Hutang segunung bisa lunas, dan kita akan selalu hoki dan selalu beruntung dalam segala situasi dan kondisi. Baik, sebelum kita membahas mengenai amalan apakah yang harus kita baca 14 kali setiap sore ini, silahkan kepada sahabat channel YouTube Taman Surga yang baru saja bertemu dengan channel ini dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami, serta mengikuti video-video terbaru dari kami berikutnya, silahkan tekan tombol subscribe channel YouTube Taman Surga. Jadi di bawah video ini ada tulisan subscribe yang berwarna merah. Silahkan ditekan sekarang. Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng. Silahkan ditekan loncengnya juga dan pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering. Dengan demikian maka Anda telah mengaktifkan notifikasi untuk bisa mengetahui atau mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami berikutnya. Dan Anda bisa menjadi pendengar pertama video-video kami berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Amin Allahumma amin. Dan kabar baiknya, subscribe ini gratis, tidak dipungut biaya. 100% tidak ada kerugian bagi Anda. Namun sebaliknya, insya Allah bisa menjadi ladang pahala dan amal soleh bagi Anda karena telah membantu serta mensupport channel YouTube Taman Surga. Kepada sahabat yang sudah subscribe, kami ucapkan
Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan Anda. Dan kepada semua sahabat, baik yang sudah subscribe maupun yang baru akan mau subscribe, kami doakan semoga kita senantiasa diberikan rezeki yang mengalir deras. Hutang yang kita miliki mudah-mudahan bisa lunas, dan semoga kita selalu hoki, selalu beruntung dalam segala situasi dan kondisi. Amin Allahumma amin. Sahabat channel YouTube Taman Surga, dahulu kala ini merupakan pengalaman saya pribadi. Dulu ketika saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesempitan rezeki, diberikan hutang yang lumayan jumlahnya, saya diberikan ijazah oleh guru saya. Beliau adalah seorang kiai yang ada di daerah Jawa Tengah, memberikan ijazah kepada saya untuk membacanya 14 kali setiap sore. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian amalan itu saya amalkan. Saya ikuti apa yang telah disampaikan oleh guru saya, oleh kiai saya itu, kemudian saya amalkan. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, fadilah yang saya dapatkan sangat luar biasa. Rezeki yang tadinya terhenti kemudian perlahan-lahan didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan yang tadinya tidak ada kemudian didatangkan oleh Allah. Sampai alhamdulillah saya dipanggil sampai ke Kendari, ke Sulawesi, ke Pulau Sulawesi, tiket pesawat dibayari, kemudian saya di sana tiket pulangnya juga dibayari, sampai di sana dijamu, ditidurkan di hotel yang berbintang. Kemudian ketika pulang saya masih diberikan uang saku yang jumlahnya sangat lumayan sekali. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, kemudian perlahan-lahan hutang yang saya miliki itu alhamdulillah dengan wasilah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lunas. 100%-nya bisa lunas-nas, dan alhamdulillahirrabbilalamin dengan izin Allah semuanya dikabulkan. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang ingin seperti saya mendapatkan pertolongannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bersabarlah untuk mendengarkan apa yang akan saya sampaikan. Karena sesungguhnya innamal a'malu binniyat. Allah itu melihat kita dari amal dan juga niat kita. Jadi amal kita itu akan dilihat Allah dari niatnya. Ketika kita meniat untuk ikhlas, niat kita untuk melunasi hutang, niat kitanya tulus, kita mendengarkan video ini tulus, maka insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan ketulusan kepada kita melebihi dari ketulusan kita. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus yakin bahwa rezeki itu adalah kepunyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita kesulitan, cobaan, ujian berupa rezeki yang seret, kemudian pekerjaan yang susah, usaha yang bangkrut, itu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana cara kita kembali? Maka yang jelas yang pertama adalah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Nah, sahabat channel YouTube Taman Surga yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada waktu itu saya diberikan amalan yaitu membaca surat Al-Waqiah. Surat yang ada pada juz 30 pada Al-Quran ini artinya adalah hari kiamat. Jadi nanti silakan Anda cari pada Al-Quran ada surat Al-Waqiah ini, urutannya adalah urutan yang ke-56. Dan surat ini terdiri dari 96 ayat. Semuanya dibaca dari ayat 1 sampai ayat 96, itu membacanya baru satu kali. Kemudian ini dibaca dari awal sampai akhir sebanyak 14 kali.
Pengalaman saya membaca ini membutuhkan waktu sekitar ya kurang lebihnya 1 jam lebih. Nah, silakan nanti dibaca setiap habis asar dibaca 14 kali secara istiqomah, secara rutin. Silahkan Anda ketika membaca tidak usah bertawasul atau bagaimana, langsung membaca boleh. Karena pada waktu itu guru saya mengijazahkannya demikian. Jadi setiap habis asar bacalah surat Al-Waqiah ini sebanyak 14 kali. Insya Allah fadilah yang pernah saya rasakan sendiri adalah pekerjaan itu datang, yang mendatangi kita, kemudian rezeki itu juga yang mengejar-ngejar kita. Nah, yang harus dipahami sekarang, begitu yang namanya kita memohon kepada Allah itu ada 3 tahapan yang harus kita pahami. Yang pertama adalah tahapan perencanaan atau plan. Kemudian yang kedua adalah do atau kita action. Kemudian yang ketiga adalah kita akan merefleksi. Nah, sekarang kita setting dulu. Yang pertama, kita ini akan membaca surat Al-Waqiah. Oleh karena itu kita siapkan Al-Qur'annya. Kemudian kita tentukan waktunya setelah habis asar, kita baca sebanyak 14 kali. Lakukan setiap hari secara istiqomah. Ini tahapan perencanaannya. Kemudian ada yang namanya tahap do atau action. Di dalam action ini kita melaksanakan dan di sini ada yang namanya proses. Sebelum kita mendapatkan hasil, ada proses yang harus dijalani. Ada proses yang harus kita lalui. Nah, proses inilah yang akan menjadi seleksi. Siapa orang yang beriman, siapa orang yang bertakwa, siapa orang yang memiliki kepercayaan atau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, dalam proses ini orang akan diseleksi oleh Allah. Siapa yang benar-benar berhusnudzon kepada Allah, siapa yang benar-benar ikhlas, siapa yang al-ikhlasu bi ghairi suhtin. Barang siapa yang ikhlas itu berarti dia tanpa menggerutu. Allah akan melihat. Siapa orang yang ketika mengamalkan amalan ini, di perjalanan dia menggerutu, dan siapa yang mengamalkannya dengan ikhlas. Dan Allah akan melihat kesabaran kita sampai di mana. Apakah kita senantiasa bersabar meskipun sudah membaca, misalnya dibaca sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kemudian pertolongan belum datang. Apakah kita termasuk orang-orang yang bersabar dan terus melanjutkan untuk istiqomah membacanya atau tidak? Nah, dan kuncinya di sini adalah orang-orang yang akan ditolong oleh Allah, orang-orang yang akan mendapatkan pertolongannya Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa itu yang akan dibukakan jalan keluar oleh Allah. Orang yang mau mengamalkannya dengan istiqomah inilah yang akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan nanti akan dikirimkan rezeki, jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal, artinya berserah diri hanya kepada Allah, maka dia akan dicukupi keperluannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuncinya dalam mengamalkan amalan ini yang pertama adalah kita harus benar-benar ikhlas, harus sabar, harus benar-benar yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilakukan dengan cara istiqomah, membaca 14 kali setiap habis surat asar. Kemudian yang kedua, kita harus menikmati prosesnya dengan sabar dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus senantiasa berprasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, kita yakini bahwa pengabulan doa kita adalah hanya Allah, bukan haknya kita. Jadi kita tidak punya hak untuk mengatur Allah untuk cepat-cepat segera dikabulkan. Karena sesungguhnya ketika kita diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, sebenarnya itu ada hikmah di balik semua itu. Oleh karena itu nikmati prosesnya, maka insya Allah kita akan mendapatkan buahnya. Dan yang perlu saya tekankan, ketika Anda mengamalkan amalan ini, Anda juga harus tetap berusaha, berikhtiar secara lahiriah, secara duniawi. Tetaplah bekerja seperti biasa dengan optimal, dengan maksimal. Tetaplah sesuai dengan pekerjaan Anda sebagai pedagang, ya tetap berdagang. Kalau pekerjaan Anda seorang guru, ya tetap mengajar. Kalau pekerjaan Anda ini seorang tenaga medis, ya tetap Anda lakukan kebaikan. Karena sesungguhnya orang yang memiliki manfaat kepada orang lain,
itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan mengamalkan ini secara lahiriah juga oke, secara batinnya oke. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pertolongan kepada kita dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Amin. Allahumma amin. Mudah-mudahan video yang sangat singkat dan sederhana ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan dalam mengantarkan video ini. Terima kasih sudah menonton. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu pada video Taman Surga.